di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Duduk dekat kaki Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lukas 10 ayat 39. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan memberikan gambaran sikap seorang murid yang sedia menerima dan patuh terhadap pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Setelah seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ia disebut sebagai murid Kristus, yaitu seorang yang sedia belajar dari Kristus untuk mengalami pertumbuhan rohani. Sikap seorang murid pada saat belajar sangat menentukan menjadi seperti apa ia kelak. Yesus dan para muridnya tiba di sebuah kampung yang bernama Betania, tidak jauh dari Yerusalem. Seorang perempuan bernama Marta yang memiliki saudara Maria dan Lazarus menerima Yesus di rumahnya dan menyambut dia. Mereka adalah teman dekat Yesus dan ia paling sering mengunjungi mereka. Yesus mengasihi keluarga ini. Yohanes 11 ayat 5. Kisah ini terfokus kepada Maria yang ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka memilih untuk duduk dekat kaki Yesus. Kita akan lebih dalam memahami arti duduk dekat kaki Yesus. 1. Ia memilih bagian yang terbaik. Ayat 39. Duduk dekat dengan Tuhan merupakan bagian terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Ini adalah bagian yang tidak dapat diambil dari orang-orang yang memilikinya. Ayat 42. Sebagai anugerah Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan melalui persekutuan pribadi menjadi hal yang lebih utama dibanding dengan segala sesuatu yang lain. Sedangkan Marta sibuk dengan melayani dan perhatiannya ditarik oleh pelayanan itu. Apakah salah jika Marta menyiapkan jamuan terbaiknya untuk Yesus sebagai pelayanannya? Bukankah ia melakukannya dengan segenap hati? Karena melakukannya saat Yesus menyatakan firman-Nya. Marta seharusnya berada bersama dengan saudaranya, duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataannya. Perhatikanlah, urusan makanan dapat menjadi jerat bagi kita untuk memperoleh bagian yang paling berharga bagi jiwa kita, yaitu firman Tuhan. 2. Ia terus mendengarkan perkataannya. Ayat 39. Kata terus menunjukkan sebuah perhatian yang serius terhadap perkataan Tuhan. Artinya sebuah komitmen untuk selalu mendengar perkataan Tuhan. Ia berketetapan untuk menyimak dengan baik, bukan mendengarkan sambil lalu, tetapi menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan. Menunjukkan kesediaan untuk menerima dan juga kepatuhan serta penyerahan diri sepenuhnya kepada bimbingan perkataannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Ia menaruh perkataan Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu yang lain. Hal ini terbukti dengan komitmennya yang terus mendengar perkataannya. Ia tidak bosan, tetapi suka akan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab bukanlah objek yang dipelajari, tetapi justru subjek yang dapat mengajar kita. 3. Ia tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 40 dan 41. Sebagai sebuah perbandingan, lihatlah Marta. Marta adalah seorang yang sibuk sekali melayani. Ayat 40. Ia bertekad menyiapkan jamuan yang mewah untuk Yesus dan para muridnya. Marta tidak memilih bagian yang terbaik seperti Maria. Apa akibatnya? Marta khawatir, bersungut-sungut dalam melayani, mengeluh dan marah. Dalam kemarahannya Marta menegur Yesus karena membiarkannya melayani seorang diri. Bagaimana respon Yesus terhadap hal ini? Ayat 41. Yesus menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta adalah sikap menyusahkan diri.
Pilihan terhadap banyak perkara yang tidak penting mengakibatkan Marta kehilangan bagian terpenting bagi kehidupannya. Sebaliknya, Maria tidak menyusahkan diri dengan berbagai kesibukan yang tidak penting, sehingga ia mendapatkan bagian terpenting bagi hidupnya. Sahabat Iktus, sudahkah duduk dekat Tuhan menjadi prioritas hidup kita? Kita dapat melakukannya dengan cara memberi waktu, tenaga, pikiran, materi kita hanya bagi Tuhan. Kita tetap bekerja atau melakukan segala aktivitas, tetapi kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam pekerjaan dan aktivitas kita. Dalam hidup ini, yang harus selalu menjadi dasar pertimbangan setiap pengambilan keputusan adalah apakah hal ini membuat saya lebih dekat dengan Tuhan atau justru membawa saya semakin jauh dari Tuhan? Apakah ini berarti salah jika saya sibuk melayani? Tentu tidaklah demikian. Tetapi jika saya sibuk melayani Tuhan dan kehilangan pilihan yang terbaik, yaitu memiliki persekutuan dengan Tuhan dan terus mendengarkan firman-Nya, maka saya hanyalah menyusahkan diri dengan pelayanan saya. Yang terpenting bukanlah aktivitas, tetapi kualitas rohani yang dibangun melalui kedekatan saya dengan Tuhan dan firman-Nya. Jangan sampai kehilangan berkat yang terbesar hanya karena saya menyusahkan diri dengan hal-hal yang sesungguhnya bukan yang utama. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah duduk dekat kaki Tuhan menjadi bagian terpenting dalam hidup saya? Berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk membaca firman Tuhan setiap harinya? Apa tandanya jika saya lebih menikmati pelayanan saya daripada persekutuan dengan Tuhan? Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada saya, dapat duduk dekat kaki-Mu. Saya menyadari di dekat-Mu saya mendapat kekuatan yang baru untuk melangkah dan mengalami kebahagiaan. Saya merindukan firman Tuhan berbicara untuk saya dalam setiap kesempatan saya mendengarkan dan merenungkannya. Saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran karena saya terlalu sibuk mengurusi hal yang bukan utama, hingga saya kehilangan bagian yang terbaik, yaitu menikmati persekutuan denganmu setiap hari. Amin. Pilihan terbaik dalam hidup adalah duduk dekat kaki Yesus. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.